tingkat 2A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk memenuhi tugas praktikum promosi kesehatan, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan dan penularan tuberkulosis paru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang duduk. Ibu, perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Karim, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu dengan ibu saya. Ya, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan penyuluhan atau edukasi tentang cara pencegahan dan penularan TB paru. Nah, terutama kan Ibu sedang berada di rumah ya Bu. Nah, takutnya ada yang kurang paham apa saja sih yang harus dilakukan ketika Ibu sedang mengalami penyakit ini, kemudian aktivitas apa saja yang harus dilakukan, kemudian gimana sih agar caranya masyarakat juga tidak terinfeksi dengan penyakit ini gitu ya Bu. Iya. Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, di sini saya mempunyai leaflet ya Bu. Barangkali Ibu mau membaca-bacanya terlebih dahulu. Iya. Langsung saja ya Bu kepada penyampaian materinya. Nah, untuk pengertian tuberkulosis paru di sini adalah merupakan penyakit infeksi yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya seperti ginjal, usus, kemudian abdomen, kelenjar, otak, tulang, atau ke semua organ. Nah, untuk penyebab tuberkulosis paru ini sendiri, tadi kan sudah jelas ya oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, kemudian berkembang biak sehingga menimbulkan infeksi. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri di sini yaitu yang pertama, penderita mengalami batuk berdahak lebih dari 3 minggu, kemudian dahak bercampur darah, nyeri dada, sesak napas, kemudian demam, penurunan berat badan, penurunan kekuatan tubuh atau malaise, kemudian berkeringat malam hari, kemudian kehilangan nafsu makan ya Bu. Nah, untuk cara penularan penyakit TB ini, penularannya mudah terjadi di lingkungan yang kumuh antar anggota keluarga, kemudian antar tetangga, dan juga di antara anak-anak sekolah. Nah, penularan ini dapat terjadi pada semua orang dalam keadaan yang tubuhnya mengalami lemah. Kemudian orang tersebut kurang gizi, kurang protein, kurang istirahat, dan lain-lain. Nah, penularan penyakit TB ini bisa dengan 2 cara ya Bu. Yang pertama ada yang secara langsung, yaitu bila penderita batuk atau bersin berhadapan dengan orang lain. Nah, jadi basil tuberkulosanya tersebar dan terhirup ke dalam paru-paru orang sehat. Nah, itu bisa menyebabkan orang sehat tersebut bisa terinfeksi oleh tuberkulosis tersebut. Nah, yang kedua ada secara tidak langsung. Nah, misalnya bila penderita batuk kemudian meludah, terutama yang ada dahaknya di tempat teduh atau lembab, ludah tersebut akan mengering, kemudian akan diterbangkan oleh angin. Nah, ludah itu yang mengandung bakteri ini akan terhisap oleh orang sehat dan kemungkinan juga orang sehat tersebut dapat terinfeksi oleh tuberkulosis tersebut. Nah, bagaimana sih cara perawatan tuberkulosis paru di rumah? Nah, yang pertama, Ibu bisa minum obat sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, yang kedua, istirahat yang cukup minimal 6-8 jam per hari. Kemudian yang ketiga,
melakukan tindakan clapping bila batuk berdahak. Kemudian yang keempat, menghabiskan obat sesuai dengan yang ditentukan, yaitu 6 hingga 9 bulan dan tidak boleh putus sehingga perlu adanya pengawasan minum obat atau PMO bagi setiap penderita. Nah, yang kelima, makan makanan yang bergizi. Yang keenam, periksa kesehatan secara teratur di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ya. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan penularan tuberkulosis paru itu? Yang pertama, bisa minum obat secara teratur. Yang kedua, ketika batuk, bersihin menutup mulut dan memakai masker. Yang ketiga, tidak membuang dahak di sembarang tempat, tetapi buang pada tempat khusus dan tertutup. Nah, yang keempat, rumahnya harus memiliki ventilasi udara yang baik agar sirkulasi udara yang masuk ke rumah lancar dan ruang atau kamar mendapat cahaya matahari. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Yang keenam, hindari asap rokok. Kemudian yang ketujuh, berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian kedelapan, kasurnya sebaiknya sering dijemur. Yang kesembilan, memeriksa semua anggota keluarga untuk mendapatkan atau mengetahui adanya anggota keluarga yang tertular. Dan yang ke-10, sering mencuci tangan. Nah, di sini ada etika batuk. Yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju. Yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan air bersih dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Yang keempat, gunakan masker. Nah, mungkin segitu Bu materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali Ibu mau bertanya. Iya, dan saya mau bertanya ya, Neng. Kan biasanya saya itu suka makan obat jam 7 malam. Nah, ini saya kelupaan kemarin. Saya mau makan obat jam 12. Gimana itu, Neng? Apakah tidak kenapa-napa gitu? Baik ya Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Nah, kan pada prinsipnya konsumsi obat OAT itu atau obat anti TB itu sebaiknya dilakukan dalam waktu yang sama setiap harinya. Namun bila Ibu lupa, sebaiknya segera meminum dosis obat tersebut ketika Ibu mengingatnya. Nah, tidak apa-apa Ibu, hal ini bisa ditoleransi ya Bu. Tetap ya masih tidak apa-apa. Akan tetapi bila Ibu lupa dalam jangka waktu berhari-hari, bukan sekali dua kali, nah Ibu sebaiknya dianjurkan untuk berkonsultasi kembali kepada dokter yang merawat Ibu ya Bu. Nah, sebaiknya untuk meminum obat tersebut Ibu bisa lakukan. Yang pertama, Ibu bisa memasang alarm untuk mengingat waktu minum obat Ibu. Kemudian Ibu bisa menggunakan buku ya, atau kalender atau catatan untuk mencatat jadwal minum obat Ibu. Nah, yang ketiga, meletakkan obat-obatan Ibu pada tempat yang sama sehingga Ibu tidak lupa. Nah, kemudian yang keempat, meminta bantuan orang terdekat untuk mengingatkan Ibu minum obat saat waktunya. Ya, mungkin segitu Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Udah cukup, Neng. Ya, baik kalau cukup ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan mengevaluasi nih tentang materi yang sudah tadi saya jelaskan kepada Ibu. Saya izin bertanya ya Bu. Sebutkan 3 bagaimana sih cara perawatan tuberkulosis paru di rumah? Yang pertama, minum obat sesuai dengan anjuran. Yang kedua, istirahat yang cukup minimal selama 8 sampai 6 sampai 8 jam per hari, Neng. Ya. Nah, yang ketiga itu makan makanan yang bergizi. Ya, benar sekali Ibu. Nah, selanjutnya saya akan bertanya lagi nih. Sebutkan
tiga ya Bu, bagaimana sih cara pencegahan tuberkulosis paru? Kalau yang itu, yang pertama minum obat secara teratur, yang kedua hindari asap rokok, yang ketiga ketika batuk, bersin, harus menutup mulut dan memakai masker. Ya. Seperti itu ya Neng ya? Ya benar sekali ya Bu. Ibu sudah paham ya? Iya. Ya alhamdulillah. Nah langsung saja ya Bu, saya akan membaca kesimpulannya dari yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, jadi tuberkulosis paru itu merupakan penyakit infeksi ya Bu yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kemudian penyebabnya yaitu sudah jelas tadi disebutkan disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kemudian kuman tersebut masuk ke dalam tubuh melalui yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, berkembang biak sehingga menimbulkan infeksi. Kemudian salah satu tanda gejalanya yaitu batuk berdahak lebih dari 3 minggu, kemudian dahak bercampur darah, nyeri dada, sesak napas, demam, dan lain sebagainya. Nah, cara penularan penyakit tuberkulosis paru ini terbagi menjadi 2. Ada yang secara langsung, yaitu ketika berhadapan dengan si penderitanya langsung, kemudian basil tuberkulosanya tersebar dan terhisap ke dalam tubuh orang sehat tersebut. Nah, yang kedua ada secara tidak langsung ya Bu. Nah, ini disebabkan karena si penderitanya tersebut meludah atau batuk di sembarang tempat, kemudian dahaknya menjadi kering dan sehingga terbawa angin dan masuk ke dalam tubuh orang sehat. Nah, untuk selanjutnya cara perawatan TB paru sendiri di rumah yaitu yang pertama, meminum obat sesuai dengan anjuran, istirahat yang cukup minimal 6-8 jam, melakukan tindakan cleansing bila batuk berdahak, kemudian menghabiskan obat sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 6 hingga 9 bulan tanpa terputus. Kemudian makan makanan yang bergizi, periksa kesehatan secara teratur di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah, untuk pencegahan penularan TB paru sendiri yaitu bisa meminum obat secara teratur, kemudian ketika batuk bersin, menutup mulut dan memakai masker, tidak membuang dahak di sembarang tempat, tetapi buang pada tempat yang khusus ya. Kemudian rumah harus memiliki ventilasi udara yang baik agar sirkulasi udara berjalan lancar dan ruang atau kamar mendapat cahaya matahari. Dan kemudian kasur juga harus sering dijemur dan hindari asap rokok. Kemudian memeriksa semua anggota keluarga untuk dapat mengetahui apakah ada anggota keluarga yang terinfeksi TB paru tersebut atau tidak. Kemudian sering mencuci tangan dan etika batuknya, tutup hidung atau mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju. Nah, kemudian yang kedua, segera buang tisu tersebut ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga, cuci tangan menggunakan air bersih atau sabun. Yang keempat, menggunakan masker. Nah, mungkin segitu ya Bu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf telah mengganggu waktu dan aktivitasnya ya Bu. Tidak apa-apa nih. Ya, terima kasih ya Bu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Neng. Ya, sama-sama Bu. Sekian video yang saya buat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.